Shalom Sobat Trups yang terkasih, salam sejahtera untuk Anda semua. Pada saat ini kita akan membahas mengapa kita perlu berdoa. Pentingkah kita berdoa? Bersama saya, Suster Skolastika Putri Karmel. Saudara-saudariku, Sobat Trups yang terkasih, banyak orang bertanya-tanya, untuk apa sih kita berdoa? Bukankah Tuhan itu Maha Tahu? Bukankah Dia sudah tahu sebelum kita meminta? Untuk apa kita berdoa, memohon-mohon? Bukankah Tuhan sudah berjanji dan Tuhan akan menggenapi janji-janjinya? Nah, saudara-saudariku, saya mau sedikit memberikan ilustrasi kepada Anda. Misalnya Anda punya seorang anak. Anak itu Anda utus pergi ke luar negeri untuk kuliah. Dia kuliah dengan pintar, dengan sukses. Sesudah lulus dia mendapat pekerjaan yang bagus. Dan kemudian dia juga menjadi orang yang pokoknya oke banget deh, nggak pernah bohong, nggak pernah mencuri, nggak pernah bunuh orang apalagi ya. Nah, kemudian juga suka memberikan amal kepada orang-orang lain. Tapi saudara-saudariku, ada satu catatan khusus. Walaupun anak Anda itu sangat baik di luar negeri, ia tidak pernah pulang. Ia tidak pernah peduli dengan kondisi Anda di rumah. Ketika Anda menelpon, "Nak, pulang nak." Anak Anda berkata, "Aduh sibuk pak, sibuk mak." Lalu bagaimana perasaan Anda? Saudara-saudariku yang terkasih, demikian juga kita dengan Tuhan. Bukankah Tuhan meminta kita untuk menjadi seperti anak kecil? Bukan berarti kekanak-kanakan ya, tetapi memiliki hubungan antara anak dan bapa. Apa artinya kita menjadi orang yang sepertinya baik ya, suka amal, tidak melakukan dosa-dosa berat, tapi kita tidak ada relasi pribadi sebagai seorang anak dengan ayahnya. Yang penting adalah ada relasi pribadi antara kita dengan Tuhan. Karena Tuhan itu pribadi yang nyata, Dia mencintai kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil, Yesus meminta kita untuk mintalah, maka engkau akan mendapatkan. Carilah, engkau akan menemukan. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Mungkin kita juga heran kenapa kok kita harus susah-susah minta, cari, ketuk. Bukankah Tuhan sudah janji? Bukankah Tuhan baik? Kalau Tuhan baik, Tuhan sudah janji, tinggal kasih aja kan? Kenapa kita harus minta? Nah, lagi-lagi saya mau memberikan sedikit ilustrasi kepada Anda. Misalnya begini. Kita punya adik kecil atau kita punya anak kecil. Suatu hari kita mau pergi keluar kota. Lalu kita janji kepada dia, "Tinggal di rumah baik-baik ya, nanti kalau sudah pulang aku bawakan coklat buat oleh-oleh." Nah, sesudah kita pulang ke rumah, kita bawa coklat, lalu kita teriak nih dengan semangat, "Nak atau Dek, ini ada coklat buat kamu." Kalau misalnya si kecil itu responnya, "Oh oke, taruh aja." Tanpa antusias, cuek, dingin. Bagaimana perasaan kita? Tentu sedih kan, tentu kecewa. Tapi bayangkan ketika kita bawa coklat, "Nak atau Dek, ini coklatnya sudah dibawa." Lalu si kecil itu berlari-lari dan teriak-teriak, "Mana coklatnya, mana, minta, minta." Bukankah kita akan merasa bahagia, kita akan merasa senang? Demikian juga Tuhan, saudara-saudariku. Ia mempunyai janji-janji kepada kita, janji-janji yang indah. Ia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Tugas kita sekarang adalah minta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, meminta, mencari, dan mengetuk. Ketika kita meminta, ketika kita mencari, ketika kita mengetuk, saat itu terjalinlah relasi pribadi yang nyata antara kita dengan Bapa. Dan pada saat itu ketika kita mulai berdoa, maka kita diubah kondisinya menjadi semakin lama semakin ilahi. Kita masuk ke dalam kondisi yang berahmat karena kita sungguh menjadi anak-anak Allah. Nah, sekarang mari kita pikirkan atau kita bahas. Mengapa ya saya sudah berdoa tapi kok tidak dijawab-jawab juga? Saudara-saudariku, Sobat Trups yang terkasih, memang tidak selalu doa kita dijawab. Ada beberapa alasan mengenai hal ini. Yang pertama, mungkin karena doa kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sama kan seperti kalau misalnya si kecil kita di rumah minta pisau, tentu tidak kita berikan.
Walaupun pisau itu berguna, tapi kan bahaya buat dia yang masih kecil. Atau yang kedua, mungkin belum waktunya. Jadi sebetulnya Tuhan memang mau memberikan itu kepada kita, tapi belum waktunya itu diberikan kepada kita. Jadi saudara-saudariku, Tuhan itu karena mencintai kita, Dia tahu apa yang terbaik untuk kita dan kapan waktu yang terbaik diberikan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, bisa jadi karena pada saat itu kita belum bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Sahabat Troops yang terkasih, Anda pasti pernah dengar novena kan? Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, untuk apa sih doa novena? Doa yang sama diulang-ulang-ulang, kata-kata yang sama diulang terus. Memang Tuhan ini kurang pendengaran ya? Nah, saudara-saudariku, bukan Tuhan kurang pendengaran. Tuhan sudah dengar sejak kita menyebutkan huruf yang pertama. Akan tetapi ketika kita berdoa terus, ulang lagi, saat itulah kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam harapan, kita semakin bergantung kepada Tuhan. Dan ketika tercapai kepenuhan iman, saat itulah mujizat terjadi, saat itulah doa-doa kita dijawab. Jadi saudara-saudariku, saat ini saya ingin mengajak Anda banyak-banyaklah berdoa. Dan satu catatan yang penting, doa itu akan sampai kepada Tuhan apabila di dalam hati kita ada kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Mengapa? Dalam kitab suci 1 Yohanes pasal 4 dikatakan bahwa Allah adalah kasih. Walaupun Allah mulia, Allah agung, tidak pernah didefinisikan dalam kitab suci Allah itu adalah keagungan atau Allah itu adalah kemuliaan. Yang tertulis Allah adalah kasih. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu tidak pernah bisa dicapai jika tidak ada cinta kasih. Berdoa itu bukan banyak berpikir, tapi banyak mencintai. Ketika kita mengasihi, maka saat itulah kita bisa bersatu dengan Tuhan. Karena itu saudara-saudariku, sekarang ini janganlah ragu-ragu lagi untuk datang kepada Tuhan, berdoa dan menjalin relasi pribadi yang sungguh dan nyata antara kita dengan Bapa di surga. Karena saya dan Anda adalah anak-anak Allah. Tuhan memberkati.